hanyalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Bunyi peraturan itu bisa berlaku untuk segala hal, termasuk perkara kencing dan berak. Paham? Paham, Bu. Tapi coba kalian lihat dulu. WC kamar mandi hitam yang kotornya. Bagaimana cara kalian menjaga kebersihan? Dengan cara mengotorinya? Itulah akibat kalian kencing dan berak ini. Ada apa kalian? Mau bertanya apa? Kamu satu-satunya yang tadi tidak tergolong parah kencing berdiri yang ada di sini. Apa kamu kencing sambil jongkok atau tiduran? Maaf Bu, saya kencing sambil jongkok sejak saya kecil. Sudah kebiasaan, kencing sambil berdiri bukan saja menyalahi peraturan sekolah kita, tetapi juga melanggar semboyan sekolah kita yang bunyinya, jongkoklah waktu buang air kecil dan besar supaya kotoran tidak akan berjajaran. Itulah yang dikatakan pagi ini. Otak pintar sekali, kalian dan benar-benar tahu peraturan. Kamu benar-benar butuh buku. Apalagi kalimat-kalimat dalam kitab yang kamu baca perihal kencing. Katakanlah, biar kawanmu yang berbalik mendengar. Yang keluar saat buang air kecil harus air. Kalau darah itu pertanda kita sakit. Segeralah ke dokter. Bagus. Apalagi? Terlalu sering kencing, biasa namanya susah kencing, mungkin karena sakit kencing batu. Segeralah berobat. Jangan punya hobi menahan kencing. Sebab kencing alamiah sifatnya dan harus dikeluarkan. Dengan kata lain, semua kotoran harus dikeluarkan. Bagus. Mulai sekarang, dengar bunyi peraturan dari sembilan sekolah kita dan patuhi. Jika ada yang melanggar, akan saya hukum pukul tongkat 7 kali. Hafalkan peraturannya, apalagi perihal kencing sambil jongkok. Semuanya sekarang ibu hukum membersihkan WC dan toilet. Semuanya, kecuali kalian. Para pemirsa, tahu kan siapa biang keladi dari masalah ini? Tidak lain dan tidak bukan, ialah Kabayan sendiri. Mengapa ia berbuat demikian? Kabayan tidak ingin rahasianya terbuka. Ya kan? Mana mungkin seorang perempuan sanggup kencing sambil berdiri tanpa berceceran? Kalau kawan-kawannya memergoki bagaimana cara Kabayan kencing, kan mereka bisa curiga. Jadi, Kabayan berpikir keras mencari akal bagaimana agar kencing sambil jongkok dijadikan sebagai peraturan sekolah. Lalu, diambilnya tinta bek dan disiramkannya ke tembok-tembok WC. Tuh, jadi kotor kan? Kabayan berhasil. Cerdikiawan sekali anak ini. Selanjutnya, ada apa ini? Oh iya, adegan pasar malam. Ibarat bunga, mawar ataupun kenanga, kala ia harum, nama tak lagi penting adanya. Juliet, Diko ibarat bunga, berganti nama sekalipun, asal Diko adalah Juliet seperti yang kenal sekarang ini. Duhai, Diko tetap kucinta. Romeo. Stop, tunggu dulu. Jangan dilanjut dulu. Hasil pengumpulan pendapat dari para penonton malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi. Ternyata penonton kita lebih suka komedi. Tapi kami belum siap bikin lakon baru. Apa boleh buat? Lakon Juliet dan Romeo terpaksa dibikin jadi komedi. Ya, mulai, go. Romeo dan Juliet, dunia baru berlomba-lomba kita bergerak maju. Romeo dan Juliet, bermerek baru mundur dan maju tergantung situ. Luar biasa. Sekarang giliran Roro Mendu dan Prono Citro. Rokok-rokok semua ada, panjang, pendek, besar, kecil. Ada rasa baru, rasa coklat, jeruk, apel. Rokoknya lagi Mbak Yu, yang rasa bawang. Sudah punya kok minta, mau taruh mana lagi? Ini kaki masih ada. Mana? Nih, kasih. Dua panjang, pendek.
Rupanya, kisah cinta Pronocerito dan Roro Mendut tidak lebih sebagai perang nikotin. Maka, waktu Wiraguna menang, merokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap racun. Jadi, begitu Pronocerito dan Roro Mendut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok juga ikut mati. Pengangguran meningkat tajam dan pajak negara berkurang jumlahnya. Kesehatan warga bertambah maju, tapi dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat. Dilarang itu muncul begini, dilarang begini muncul begitu. Repot. Kekal dan abadikah cinta Romeo Juliet? Hanya mau yang bisa memisahkan cinta mereka. Dan sampai sekarang cintanya tetap abadi. Alangkah indahnya jika kita berdua bisa begitu. Apa katamu? Jika kakak mau jadi Romeo, aku mau jadi Julietnya. Kamu ini bagaimana? Kita kan sama-sama lelaki. Jangan berpikir sampai seperti itu. Gila apa? Kita ini orang-orang normal. Bagaimana bisa kamu jadi Juliet? Ibarat kita berdua seperti alu yang hanya lumpang yang harus kita cari. Kakak betul, tapi juga salah. Aku tidak perlu mencari lumpang lagi, sudah punya. Ya, kamu memang orang kaya, tentu saja kamu sudah dijodohkan orang tuamu dari sejak kecil. Aku tidak begitu. Aku tidak ada yang mau nikahi aku. Aku ini ada mahasiswa miskin. Macam aku ini, aku memang harus berusaha mencari perangkat untuk menjadi kaya. Baru para calon istri mau mendekati. Seperti laron mendekati cahaya lampu. Kekayaan bukan ukuran untuk seorang perempuan. Yang paling penting adalah hati bersih, jujur, dan bersedia bekerja keras. Pada kakak, aku lihat semua sifat itu. Yang pasti akan ada perempuan yang bersedia jadi pendamping. Mudah-mudahan sekarang kita pergi. Mencari lumpang. Ayo kita kembali ke gedung sekolah.